Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Kepala SMA Modern SMA Islami Al-Taqwa, Bapak Ibu guru dan wakil kepala yang saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk menyukseskan ujian sekolah, khususnya di SMA Islam At-Taqwa ini, yang dimulai dari penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal terhadap mata pelajaran yang diujian sekolahkan ya, untuk tahun 2022 ini. Bapak yang saya hormati, yang namanya penyusunan soal, jadi soal itu hal yang sudah terbiasa dan sudah dilakukan oleh ibu bapak sebagai guru, karena di dalam pelaksanaan penilaian, apakah itu penilaian harian, apakah itu semester atau akhir tahun ujian sekolah, semuanya harus ada soal dan dimulai dari penyusunan kisi-kisi. Sehingga ini hal yang sudah biasa dilakukan. Mungkin saya belum hanya mengingatkan kembali saja, tidak ada yang baru materinya. Mungkin ini mengingatkan yang kira-kira yang sudah lama tapi tidak dibuka kembali sehingga lupa gitu kan. Makanya ini dibuka kembali supaya nanti ingat lagi, itu aja. Dan kita sharing, kita sama-sama belajar untuk bagaimana membuat soal yang didasari oleh kisi-kisi yang mendekati kebenaran. Bapak yang saya hormati, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya pribadi pada hari ini, biarpun hari libur ya, Bu Citra, Sabtu. Saya mikir dulu terserah saja, karena ya, istirahat saya itu hanya Sabtu dan Minggu. Kebetulan saya kemarin baru pulang lancar ya, hari Jumat kemarin dari Pelabuhan Ratu ya, rapat kerja pengawas SMA. 2 hari di sana pulang kemarin. Alhamdulillah itu tidak pas hari Sabtu, Bu Citra. Kalau mau pas hari Sabtu, waduh saya sudah janji gitu ya. Jadi kalau janji itu kan hutang ya, itu makanya harus dilunasi. Dan alhamdulillah pagi tadi diingatkan oleh Bu Citra, banyak yang ingatkan saya, Bu. Pagi tadi Bu Citra, kemarin istri saya, ayah itu kalender dilingkari ada kegiatan apa gitu ya. Memang kalau udah ada kontak saya, kalender di meja kerja saya itu sudah saya buletin SMA Taqwa ya, sehingga tidak lepas ya. Ada biasa saya melihat kalender, diingatkan juga sama bekas pacar gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dihormati, mungkin ini pertama kali saya mengisi materi di SMA Taqwa ya. Tapi 2 kali saya sudah datang ke sini. Yang kemarin waktu PKKS dulu ya, PKKS saya ke sini, dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali dengan Ibu Bapak. Bapak Ibu yang dihormati, bahwa di dalam penyusunan soal ini memang rangkaiannya panjang, tidak ujuk-ujuk ada soal.
Itu bahasa saya ujuk-ujuk Bu, bahasa Jawa ya. Tiba-tiba gitu lah. Tiba-tiba ada soal. Nah ini kalau tiba-tiba ada soal ini bingung nanti asal usulnya dari mana. Karena soal itu akan muncul apabila ibu bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran. Itu kan seperti. Dan setelah selesai pembelajaran akan mengadakan penilaian, harus disusun yang dinamakan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi. Bagaimana kisi-kisi itu? Nah, kisi-kisinya mulai dari menyiapkan KD-nya, menyiapkan indikatornya, menyiapkan LK-nya atau level kognitifnya, menyiapkan soalnya. Nah, menyiapkan indikator soalnya, baru melangkah ke kartu soal. Setelah kartu soal ada yang dinamakan soal, baru selesai. Nah ini suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga kalau seandainya ibu bapak dalam penilaian itu hanya melihat soal-soal kemarin, ya, kan anak yang diajar itu nggak sama dengan yang kemarin. Ini kebuntu ya, iya anaknya nggak sama. Beda lagi, makanya soal pasti akan bisa berbeda. Perbedaannya di mana? Yaitu di LK-nya, level kognitifnya. Gitu. Boleh tahu sama hitam, tapi kan kemampuan berbeda. Nah ini makanya tiap saat, tiap waktu ibu bapak harus membuat soal. Kecuali soal itu sudah dianalisis dan sudah diterima dengan analisis itu dan nanti akan masuk ke bank soal, boleh itu dikeluarkan kembali, berarti itu sudah hal, itu sudah bagus ya. Tapi sebelum ada analisis jangan dipakai dulu. Kalau sudah ada analisis itu sudah diterima, nah itu boleh sebagai bank soal. Tapi bank soal itu bukan kumpulan soal-soal yang sudah diberikan, tapi yang sudah dianalisis dengan mengambil kelompok atas, kelompok bawah 27%, dihitung secara manual kelompok yang nilainya di bawah dan di atas, sehingga nanti akan terjadi soal itu diterima, direvisi dan ditolak. Kalau ditolak udah nggak bisa apa-apa lagi, harus diganti soalnya. Tapi kalau direvisi boleh direvisi dulu. Tapi kalau sudah diterima itu silahkan masukkan bank soal, baru itu bisa bagus. Nah itu rangkaian Bapak Ibu yang harus dilalui di dalam penyusunan soal. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita mulai dulu dengan kisi-kisi, dengan kisi-kisi. Karena awal sebelum pembuatan soal itu harus ada kisi-kisi terlebih dahulu. Nah apa kisi-kisi itu? Kisi-kisi adalah sebuah matrik, sebuah format yang nantinya akan menginformasikan yang dijadikan pedoman untuk menulis soal dan merakit soal menjadi tes. Jadi kalau umpamanya belum ada kisi-kisi, ibu bapak tidak bisa menyusun soal. Karena kuncinya adalah penulisannya. Jadi untuk menulis soal dan nanti soal dirakit sehingga akan menjadi soal tes, yang soal yang akan diteskan. Ini. Tahun kemarin ada yang membuat kisi-kisi, ada ya membuat kisi-kisi. Makanya saya hanya ingatkan kembali. Sehingga di sini nanti dengan adanya kisi-kisi, insya Allah Bapak Ibu akan penyusunannya akan runtuh mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu kalau ujian sekolah. Ujian sekolah seperti itu. Sehingga runtut mulai dari kelas 10, 11, 12. Mana materi-materi yang akan diambil, mana materi-materi yang akan diujikan, itu nanti akan masuk ke kisi-kisi terlebih dahulu. KP berapa? Terus di sana ini
indikatornya indikator yang mana, sehingga akan menjadi soal nantinya yang akan diteskan. Ini kalau selanjutnya sudah masuk ke dalam kisi-kisi. Kalau untuk ulang harian pun sama, sehingga ibu bapak harus membuat kisi-kisi ini, ya pun bisa hanya kalinya satu, tetapi akan bisa nantinya untuk melihat materi-materi mana yang nantinya akan dibuat atau diujikan atau diteskan. Karena dalam tes ini nanti ada syarat-syaratnya, tidak semua materi bisa diteskan. Kita harus melihat syarat-syarat yang ada, gitu ya. Nanti ada slide yang di bawah. Oke, jadi ini adalah bentuknya materi. Materi ini nantinya akan diisi oleh ibu bapak, sehingga nantinya di sana akan muncul ya, soal yang diharapkan yang sesuai dengan materi yang sudah diajarkan oleh ibu bapak. Jangan sampai ibu bapak memasukkan yang namanya materi belum diajarkan sudah masuk ke dalam soal. Itu adalah jebakan yang tidak boleh. Apalagi bapak menilai biar anak-anak mampus nih soalnya semua, tidak boleh juga, gitu kan. Kalau anak-anak nggak bisa menjawab puas ini ya jangan, gitu ya. Jadi harus seimbang gitu. Karena soal itu ada LK1, LK2, LK3 gitu ya. Nah, bagaimana untuk membuat kisi-kisi? Ada syaratnya. Yang pertama di sini. Jadi materi mewakili isi kurikulum yang diujikan. Nah itu. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti mengujikan soal ini tidak ada di kurikulum atau di luar kurikulum. Maksudnya apa? Bahwa KD-KD ini kan sudah jelas ya. Ada KD 1, KD 2 dan seterusnya. Nah, itu yang ada di KD saja. Tidak usah mencari yang lain. Pak, bagaimana kalau banyak soalnya itu pengembangan dari KD? Boleh. Pengembangan dari KD, tetapi tetap KD-nya itu. Satu contoh tentang badan usaha. Tapi yang dikeluarkan kebutuhan, nah itu kan tidak boleh. KD ini ada. Ya. Jadi kalau mau badan usaha yang dikeluarkan. Gitu. Sehingga harus mewakili isi kurikulum. Kalau ibu bapak nanti menyusun yang dinamakan ujian sekolah, berarti harus melihat struktur kurikulum di kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Ini harus dilihat mana-mana yang nantinya pantas ataupun yang dikeluarkan, ya karena persentasenya itu akan berbeda. Ibu bapak bisa menyusun kisi-kisi atau soal itu. Kalau ujian sekolah kelas 10 20%, kelas 11 30%, kelas 12 50%, itu diambilkan dari strukturnya. Silahkan, sehingga jumlahnya akan berbeda-beda. Terus yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Jadi nanti di dalam penyusunan Bapak Ibu, ya, komponen-komponen yang nantinya akan dibuat soal itu harus jelas, ya. Harus dirinci. Dalam arti rinci itu harus memilah-milah mana materi yang nantinya akan diujikan, mana materi yang nantinya tidak diujikan. Jelas dalam arti di sini dalam pembuatannya mudah dipahami. Ya, yang jelas semuanya bisa paham ya. Dan siapapun nantinya yang akan membuat suatu soal berdasarkan sisi ini akan bisa dipahami dengan baik. Terus yang ketiga yaitu bentuk soalnya. Jadi soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan.
Jadi ibu bapak, kalau seandainya di dalam kisi-kisi nantinya ini sudah ada indikatornya, jangan sampai soal itu keluar dari indikator itu. Sering terjadi, ya sering terjadi ibu kepala. Di dalam soal itu menyajikan tampil, dalam kisi-kisi itu. Ternyata di dalam soal tidak ada tampilannya. Nah ini berarti kan tidak sesuai. Jadi soal itu harus dibuat sesuai dengan indikatornya. Di dalam kisi-kisi menghitung. Kenapa di dalam soal menjelaskan? Nah ini kan tidak boleh. Makanya di sini di dalam penyusunan soal itu harus nantinya dari kisi-kisi terlebih dahulu diawali dengan adanya kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini kalau kita ibaratkan Bapak Ibu ini sesuai seperti kalau di kereta api ini relnya. Coba kalau kereta api tidak ada relnya, jalannya ke sana kemari selalu sedarik-darik gitu kan. Tapi kalau sudah ada relnya, insya Allah ini ada batasan-batasan yang nantinya akan dilakukan oleh ibu bapak dalam penyusunan soal. Nah dasarnya ini. Jadi matrik ini dasarnya yang nantinya akan memuat tentang beberapa keterangan di sana, mulai dari nomor, KD, LK, gitu kan, sampai ke dalam nomor soal. Oke, itu Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam kisi-kisinya, sehingga ini wajib dibuat. Selanjutnya, nah ini di dalam pemilihan materi. Bagaimana untuk membuat kisi-kisi itu supaya bagus? Ini. Ibu Bapak harus pandai-pandai untuk mencari ataupun memilih materi yang sesuai. Materi yang ada. Apakah di dalam ujian sekolah itu materi tidak sesuai Pak? Sesuai, tetapi kan KD-nya terlalu banyak. Dari kelas 10 hanya diambil 20%. Dari berapa KD itu? Kelas 11 berapa KD? Kelas 12 berapa KD? Sehingga di sini nanti di dalam penyusunan ujian sekolah harus disesuaikan dengan materi-materi yang esensial. Nah untuk memilihnya bagaimana? Untuk memilihnya ini didasarkan dengan UKRK, bukan UKUK, bukan UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Ini yang namanya UKRK. Nah ini di dalam pemilihan seperti itu berdasarkan UKRK. Jangan main ambil saja tanpa adanya pertimbangan, tanpa adanya pemilihan, gitu ya. Oh ini mah soalnya nggak apa-apa nih, nyusunnya ambil saja cepat. Tapi kalau maunya tidak masuk ke dalam UKRK jangan dilakukan. Tapi kalau memang bagus silahkan. Urgensi maksudnya apa? Jadi materi nantinya yang akan disusun sebagai soal adalah materi penting yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Itu adalah urgensi. Sehingga apabila anak-anak itu tidak dalam pembelajarannya itu adalah ini kunci utamanya adalah untuk memenuhi kompetensi dasar. Nah ini merupakan urgensi. Jadi materi yang sangat penting harus dikuasai oleh peserta didik. Kalau umpamanya peserta didik itu tidak menguasai itu, berarti dia tidak menguasai di dalam kompetensi dasar itu. Nah itu baru bisa dikeluarkan sebagai soal. Suatu contoh pembahasan tentang pajak. Yang penting dalam pajak apa? Pengertiannya apa yang lain?
pengertiannya itu gampang, tetapi bagaimana siswa itu bisa menghitung. Mari Pak. Mari. Satu contoh kalau berhubung dengan bicara tentang pajak, apa yang urgensi di sana? Yang urgensi adalah bagaimana peserta didik itu bisa menghitung pajak, itu kan? Harus menghitung pajak, harus bisa. Ini yang urgensinya. Nantinya dia akan tepat kepada sasaran. Dengan kata lain, bahwa urgensi yang akan dikeluarkan ini sesuai dengan level kognitifnya ataupun sasarannya. Kalau memang ada KD itu hanya sampai C3, berarti C3-nya yang harus dikeluarkan. Jangan C1-nya, berarti itu belum sampai kepada kompetensi dasar yang lebih tinggi. Kan di dalam pembelajaran kan ada C1 sampai ke C6, sampai ke C6, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Itu. Jadi ini untuk pembelajaran, makanya harus memilih. Kalau di dalam KD itu mengharapkan sampai ke C6, maka keluarkan sampai ke C6, jangan dipotong menjadi C2 gitu. Sehingga soal itu semuanya jelaskan, sebutkan itu C1, C2 itu ya levelnya gitu. Kalau sudah menganalisis baru itu masuk ke C6, gambarkan, simpulkan, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kontinuitas. Maksudnya apa kontinuitas di sini? Bahwa kontinuitas itu materi sebagai pendalaman dari materi-materi sebelumnya atau berkelanjutan. Apabila ibu bapak mengajar KD1 dengan KD2 itu ada hubungannya, ada lanjutannya, itu materi itu dikatakan materi yang esensial. Ini. Adakah materi yang ada kelanjutannya? Ada hubungannya dengan KD sebelumnya? Ada banyak. Nah itu bagus Pak, itu esensial Pak. Itu esensial namanya. Sehingga ini bisa dipilih, materi itu berkelanjutan, terus ada lanjutannya. Kalau biologi banyak ya, biologi itu berkelanjutan, jadi bisa ekonomi sama atau yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga relevansi. Jadi relevansi ini adalah materi yang diperlukan untuk memahami materi pelajaran yang lain. Itu materi-materi ini ada kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Nah ini juga masuk materi yang esensial yang bisa dibuat soal. Contoh kalau ekonomi dengan PKWU ada berkaitannya di sana. Ekonomi dengan matematika, ini ada. Atau ekonomi dengan sejarah, mungkin bisa saja di sana. Sehingga itu nanti akan bisa dimasukkan ke dalam soal.
Jadi milih inilah yang betul-betul perlu adanya pertimbangan-pertimbangan oleh Bapak Ibu. Yang sangat-sangat bagus lagi apabila ibu bapak itu dalam pembelajaran sudah kerjasama antara materi pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain dalam penelitian. Kan bisa Bu ya. Satu contoh membuat proyek itu tidak harus berdiri sendiri. Proyek itu bisa gabungan dari beberapa mata pelajaran. Contohnya sejarah dengan ekonomi, bisa tidak? Bisa. Jadi di situ nanti akan bareng-bareng sama-sama gitu ya, untuk membuat laporan. Gitu. Contoh objek wisata mengenal tentang Candi Borobudur. Ekonomi masuk tidak? Masuk. Berhubungan dengan apa? Dengan adanya Candi Borobudur berarti di sana akan bisa mengangkat kehidupan masyarakat di lingkungan Borobudur. Itu kan, sehingga ada yang dagang, ada yang menyewakan payung, ada yang menyewakan kamar mandi. Itu kan, ibu bapak kalau ke sana saya ekonominya kena, sejarahnya juga dapat. Nah ini adalah relevansi tentang materi-materi. Dan yang keempat adalah keterpakaian. Maksudnya bahwa materi yang nantinya akan diujikan ini memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila materi ini dilakukan, ya Pak, soal yang disusun ya. Jadi siswa atau peserta didik ini benar-benar materi itu ada hubungan erat dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga esensial namanya. Kita ambil contoh ekonomi tentang kebutuhan. Nah kebutuhan ini diterapkan Bapak Ibu, diterapkan sehari-hari oleh peserta didik. Karena ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder gitu ya, atau kebutuhan yang lain ya. Sehingga ini ada terapan tinggi di dalam kehidupan sehari-harinya. Ini juga masuk sebagai materi yang esensial yang bisa dimasukkan ke dalam pembuatan soal ujian sekolah. Ibu bapak bisa menilai ya, umpamanya di bahasa Indonesia apa, bahasa Inggris apa, gitu ya, matematika apa yang ada terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak lebih memahami dibandingkan dengan saya yang bukan mata pelajaran itu. Sehingga terapan ini ada dalam kehidupan sehari-hari anak, ini juga diterapkan dalam kehidupannya. Berarti itu bisa ditarik sebagai materi atau sebagai soal. Nah itu dalam pemilihan Bapak Ibu, kalau nggak punya batasan seperti ini, memilih materinya akan kesulitan karena banyak sekali kadiknya. Bahkan soal yang dikeluarkan hanya berapa? Rencana berapa? Jangan banyak-banyak ya, 30 untuk yang umum. Yang ini berapa? 25. Ditambah bisa tidak? Tidak ada di sini. Oke, ya pas. Karena gini Bapak Ibu, maaf saya mau sebentar ya sebelum selesai tadi. Nanti tolong, nanti untuk soal ini juga kita memperhatikan aturan-aturan dari pemerintah tentang batasan kita pembelajaran. Karena kita level 3, maka pembelajaran kita hanya 50%. 50% di dalam kelas kita hanya dikasih 4 jam 45 menit. Makanya waktu yang harus diberlakukan adalah 90 menit semuanya, tidak ada yang 120 menit. Soal cukuplah kalau 30 tanpa isi ya. Oke, 25 yang
eksaknya. Oke, pas. Itu masuk nanti ke 90 menit selesai. Iya, gitu ya. Kita harus, biarpun kita di sini adalah wording, karena ada aturan dari atas, kita harus pedoman itu. Oke, selanjutnya Ibu Bapak kepada bagaimana indikator soal itu. Nah, indikator soal. Di dalam pembuatan soal Ibu Bapak, bahwa indikator soal bentuk pilihan ganda ataupun esai sama harus menggunakan satu kata kerja operasional atau kita kenal dengan KKO. Ya. Jadi ini adalah kata kerja operasional, hanya satu saja. Kalau dua itu akan membingungkan, baik membingungkan Ibu Bapak yang menyusun soal atau membingungkan siswa yang akan menjawab soal. Jadi ini harus hanya satu KKO saja, hanya ada satu KKO, kata kerja operasional yang terukur. Dalam arti yang terukur itu adalah sesuaikan dengan KKO yang sudah ada. Ibu Bapak tidak usah membuat KKO sendiri. Susah Bu buat KKO itu. Sudah ada KKO-nya, tinggal pilih. Ini KKO-nya. Sudah ada. Banyaknya. Ini mulai dari C1, C2 sampai ke C6. Ya. Mulai dari pengetahuan, itu ya, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan membuat. Itu adalah C1, C2 sampai ke C6. Ini bisa dipakai untuk membuat KKO, kata kerja operasional. Kalau Ibu buat sendiri repot Bu. Kalau Ibu Bapak itu membuat soal menjelaskan atau jelaskan di C berapa, di sana sudah ada. Kalau gambarkan, di sana juga sudah ada. Analisis juga sudah ada. Nah ini adalah yang baru, ini yang terbaru, yang sudah melewati adanya revisi-revisi ya, taksonomi Bloom. Itu ya, ini KKO yang bisa dibuat untuk pembuatan soal. Nanti Bu Citra akan copy ini. Nanti Bu Citra akan copy ini, silahkan nanti di print out sehingga nanti bisa dibuat acuan ya. Ini ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah Ibu Bapak sebetulnya dalam pembelajaran itu harus memperhatikan ini, harus sampai ke C6 Bu. Kalau KB-nya itu sampai C6. Tapi kalau hanya sampai C3, jangan dipaksakan sampai C6, sampai ke C3 saja dalam pembelajaran. Itu. Nah maksud saya ini, kalau nantinya soal di KD itu mentoknya di C3, soal yang ada di US-nya jangan dibuat sampai ke C6. Gitu. Ini tidak boleh. Nanti anak akan terjebak nanti. Anak terjebak. Makanya nanti Ibu Bapak harus melihat dari ini, bagaimana di dalam KD-nya, menganalisis atau tidak. Kalau menganalisis atau apa, nah silahkan nanti sesuaikan. Nah ini C1 ini Bapak Ibu, nih C1 ini mulai dari mengutip, menyebutkan, tapi di sini ada yang menjelaskan, itu ada dua. Di C1 ada menjelaskan, di C2 pun juga ada menjelaskan. Nah ini adalah, kalau ini menjelaskan hanya berdasarkan teori, berdasarkan
ahli, contoh, nah itu masuk ke satu. Tapi kalau menjelaskan berdasarkan pengertian sendiri, berdasarkan referensi dari yang lain, maka ini masuknya ke C2. Itu. Jadi beda. Kalau apakah yang disebut ilmu apa yang disebut ekonomi itu C1, anak SMP pun juga bisa, gitu kan. Tapi kalau ada cerita terlebih dahulu, ya cerita bla 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 bla, padahal arahnya juga ke ekonomi juga. Tapi itu bisa masuk ke C2 karena dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ini jangan sekarang memahaminya, nanti Bapak ngomong ini satu hari juga tidak akan selesai. Itu ya. Oke. Nah ini kita lanjutkan dulu. Nanti Bapak praktiknya sambil menyusun soal dengan dipandu oleh Bu Citra. Selanjutnya Bapak Ibu, ini bagaimana untuk membuat soal? Jadi indikator soal yang nantinya akan dibuat oleh Ibu Bapak itu digunakan dalam penilaian sebaiknya bukan harus ya, bukan harus, sebaiknya menggunakan stimulus, bukan stimulus ya, bukan stimulus. Stimulus itu adalah dasar pertanyaannya, baik itu berupa gambar, grafik, tabel, data hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus yang dapat merangsang, memotivasi peserta didik untuk berpikir sebelum menentukan pilihan jawaban ini. Jadi harus ada stimulusnya dulu. Biasanya kan apa yang disebut, jelaskan, nah ini hindarkan itu ya. Kalau umpamanya suruh mengartikan masuk ke level LK1, itu jangan langsung menurut ahli ini, jangan ya. Kalau itu sangat mudah, tapi buatlah stimulus. Jadi ceritakan dulu situasi dan kondisi yang ada sehingga mengarahnya kepada jawaban itu. Kalau tidak, tampilkan gambar, tampilkan grafik, tabel dan seterusnya. Nah ini merupakan stimulus. Kenapa? Karena kalau seandainya soal itu ada stimulusnya, insya Allah anak itu sebelum menjawab dia konsentrasi dulu dengan soal yang akan dikerjakan. Tetapi membuat stimulus harus secukupnya saja. Contoh bahasa Indonesia, stimulusnya setengah halaman, ya kan? Itu kalau setengah halaman anak sudah baca stimulusnya udah pusing gitu ya, belum menjawab gitu kan. Sehingga di sini boro-boro mau menjawab soalnya sudah memusingkan kepala gitu kan. Nah makanya membuat stimulusnya itu harus secukupnya saja, tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu pendek. Sehingga ini nantinya peserta didik akan terangsang untuk menjawab soal itu, bahkan bisa mempermudah peserta didik menjawab soal itu. Kenapa? Kalau stimulusnya itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik akan connect tuh, oh iya saya lakukan di dalam kehidupan saya, sehingga dia akan konsentrasi ke sana. Tapi kalau pada soal ujuk-ujuk muncul soal apa yang disebut dan jelaskan dan seterusnya, nah ini anak akan sulit merangsangnya ataupun motivasinya. Itu. Nah ini yang diharapkan.
Nah, setelah ini Bapak Ibu, setelah adanya indikator-indikator yang nantinya akan membuat suatu soal, maka nanti di dalam pembuatan soalnya harus memperhatikan dimensi-dimensi kognitif yang berlaku, sehingga tidak semau kita gitu. Ini dimensinya. Jadi dimensi proses kognitif yang nantinya akan disusun sesuai membuat soal. Sering kita mendengar yang namanya HOTS, TOS. Ini dimensi yang menggambarkan, ya, yang menggambarkan tentang tingkatan-tingkatan soal. Bukan mudah, sedang, sukar, bukan. Tapi tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat atas. Ini ada. Nah, kalau ini apa? Kalau ini adalah tingkatan level apa namanya? KKO tadi. Mulai C1, C2, C3, C4, C5 dan C. Nah, kalau di dalam pembuatan soalnya akan dirangkum seperti ini. C1 dan C1 itu adalah tingkatan bawah. Low order taking scale, tingkatan bawah. Nah, ini hanya apa? Nantinya akan mengetahui, ya. Jadi levelnya ke LK-nya adalah LK1 itu adalah sampai memahami. LK-nya adalah LK1 pengetahuan dan pemahaman. Yang most middle order taking scale itu masuk ke dalam sedang, soal itu sedang. Yang bisa masuk ke LK2 ini adalah di memahami dan mengaplikasikan, ya. Jadi ini adalah aplikasi memahami boleh itu. Kalau sudah masuk ke TOS, high order taking scale, itu adalah mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ini masuknya kepada level kognitif 3. Ini adalah LK-nya LK2 aplikasi. Pengetahuan pun sama gitu ya. Ini adalah level kognitif 1, LK1. Nah, ini nantinya Bapak Ibu akan masuk kepada kisi-kisi, ya, bukan ke soal. Ini masuknya akan ke kisi-kisi LK3, LK2. Ini didasarkan kepada materi ini. Intinya, apabila ibu bapak akan mengeluarkan LK1, berarti ngambilnya dari C1 dan C2. Gitu. Kalau soal yang akan masuk ke LK2 itu adalah C3 dan C4. Kalau LK level 3 adalah C5 dan C6 di dalam level kognitif. Nah, itu lebih mudah seperti itu, ya. Dan ini adalah kata-kata kerja yang bisa nantinya dibuat, didesain nanti, atau akan melihat dari KKU yang tadi, silahkan saja, ya. Kalau mengetahui ini adalah mengingat kembali kata kerja dan seterusnya. Oke, kita lihat penjelasannya. Jadi standar level kemampuan Indonesia ini, ya. Jadi standar level kemampuan Indonesia bukan orang Barat. Kalau orang Barat mungkin sudah jauh ke depan, ya. Itu di Indonesia saja. Level 1 itu peserta didik memiliki kemampuan standar. Standarnya standar minimal, ya, dalam menguasai pelajaran. Ini level 1. Jadi benar-benar ini adalah standar minimumnya. Kalau standar minimumnya saja salah, ya apa yang lagi standar yang lain, gitu kan. Level 2, peserta didik memiliki kemampuan aplikatif.
dan sudah aplikasinya sudah dipahami. Level 3 itu saja memberi kemampuan penalaran dan logika. Nah, makanya logika itu berarti dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini logika. Jadi kemampuan penalarannya bagaimana? Nah ini, jadi bawalah yang dinamakan anak-anak itu sering menalar, bukan ngelamun ya, menalar. Menalar itu adalah mengembangkan pemikiran dari ilmu-ilmu yang sudah didapatkan secara nalar, nah, ataupun secara logika. Nah ini adalah levelnya. Kalau level 1 tadi adalah hanya kemampuan standar minimal, kedua aplikasi, dan ketiga adalah penalaran dan logika. Nah, itu ya. Oke, di sini yang bisa masuk ke level 1 yang mana? Jadi dalam level 1 Bapak Ibu itu nantinya dapat memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran. Dan pemahaman dasar saja. Makanya di dalam ujian sekolah jangan sampai ngebrebet level 1 semuanya. Itu hanya pemahaman dasar saja, Bu. Bisa saja anak nilainya 90, 80, bahkan ada yang 100. Karena ini hanya dasar. Tetapi bukan berarti level 1 soal yang mudah, bukan. Belum tentu mudah level 1 itu. Contoh kecil nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di sini berbicaranya ada kapan lahirnya Hamengkubuwono ke-10? Ya kan? Kapan lahirnya Hamengkubuwono ke-10 Yogyakarta? Itu kan level 1. Kan bukan mudah kan? Mungkin kalau umpamanya pilihan ganda, anak ngitung-ngitungkan sih gitu. A, B, C, D, E gitu. Nah itu ya, maksudnya bukan yang mudah, tapi ini adalah nantinya adalah ingatan dan pemahaman dasar materi. Yang kedua dapat memperlihatkan tingkatan dasar dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran, paling tidak dengan satu cara. Jadi memecahkan mata pelajaran itu paling tidak satu cara saja. Itu sudah dari level 1. Kan caranya banyak, apalagi matematika ya. Ada beberapa cara ya untuk mengelola pembelajaran. Sebagai contoh, kalau kita akan ke Cariu gitu ya, ke rumah saya, bisa lewat Jogor, bisa lewat Puncak, bisa lewat Sukamakmur. Tapi kasih satu cara saja. Yang ketiga, dapat memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik-grafik, tabel, dan materi visual lainnya. Silahkan ya. Dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan menggunakan terminologi dan sikap yang sederhana. Ini ya. Oke. Selanjutnya, ini level 2 ya. Kalau level 2 di sini sudah meningkat, dapat memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep tersebut. Kalau tadi hanya sebatas hanya memahami saja, pengetahuan, memperlihatkan pengetahuan pemahaman saja, tapi sekarang sudah mengaplikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam konteks tertentu. Jadi setelah teorinya seperti ini, bagaimana aplikasinya? Itu. Ya. Yang kedua, dapat menginterpretasikan, menganalisis informasi dan data, informasi dan data. Jadi bisa anak itu diharapkan bisa menganalisis dan juga bisa menginformasikan data-data yang ada. Berarti ini bisa bentuknya nantinya grafik, tabel, dan lain-lainnya boleh ya, bisa menginformasikan. Terus dapat mengkomunikasikan dengan jelas, terorganisir menggunakan teknologi sama ya. Nah ini level yang ketiga.
Nah, kalau level yang ketiga Bapak Ibu sudah lebih luas lagi. Nih, dapat melihatkan pengetahuan pemahaman yang luas terhadap materi pelajaran dan menerapkan gagasan konsep dalam situasi yang familiar maupun dengan cara yang berbeda. Nah, itu sudah beberapa cara yang bisa dilakukan, kan? Nah, sasarannya dapat menganalisis, mendiagnosis, mengevaluasi gagasan dan informasi yang faktual. Maksudnya apa? Ibu Bapak, kalau membuat soal jangan mencontohkan tahun-tahun yang sudah lama, yang sudah kadaluarsa. Ya, anak tidak nyambung. Terjadi semua tsunami di Aceh, aduh, hari bencana alam yang tsunami sudah berapa tahun ke belakang, gitu kan? Anak tidak kenal. Yang kalau berhubungan dengan bencana, ambil saja bencana yang terfaktual, gitu kan? Apa? Semeru ada, gitu kan? Itu kan ada itu kan baru kemarin gitu ya, baru kemarin kan Semeru itu ya. Sehingga di sini bisa nantinya sebagai contoh anak mengenal, oh iya Semeru itu terjadi begini, dia melihat berita, menonton berita ataupun yang lainnya. Kecuali anak yang seringnya online gitu kan, main terus tidak tahu berita, nah itu salah sendiri gitu kan ya. Jadi silahkan defaktual. Terus membuat tahunnya pun, biarpun itu kejadiannya itu sudah lama, tahunnya tolong ditarik tahun yang sekarang atau tahun sebelumnya. Jangan pada tahun 1990 anak aja belum lahir, ya kan? 90 kan belum ada anaknya, belum, gitu kan? Nah ini tahunnya yang sekarang ataupun kemarin gitu ya. Terus dapat menjelaskan hubungan konseptual dan informasi yang faktual. Oke, jelas ya. Dapat menjelaskan dan seterusnya. Nah ini sama dengan yang lain. Nah itu Bapak Ibu teorinya tentang level-level yang nantinya akan masuk ke dalam kisi-kisi. Ini harus ada karena Bapak Ibu harus harus paham ini. Oke. Selanjutnya Ibu, bagaimana pembuatan kisi-kisi? Nah ini kisi-kisinya. Ini yang matrik yang bisa digunakan. Mulai dari nomor kompetensi dasar, materi, level kognitifnya, kelas atau semester, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Nah ini, jadi nanti kompetensi dasar dipilih. Kompetensi dasar kalau ini materi di kelas berapa, semester berapa, ya. Umpamanya kompetensi dasar 21 umpamanya, materinya apa, level kognitif berarti berapa, 1 LK1 umpamanya, C berapa yang diharapkan, dan ini adalah kelas semester, kelas 10 semester 2, kelas 10 semester 1. Nah terus indikator soal langsung ke dalamnya. Oke, ini adalah untuk matrik yang bisa digunakan dalam pembuatan soal. Oke, selanjutnya Bapak Ibu masih ada slide-nya, masih lumayan. Saya teruskan ya. Nanti kita ada contoh nanti bagaimana untuk pembuatannya. Sekarang penyusunan soal, Bapak Ibu, penyusunan soal ujian sekolah. Ini kaidah-kaidah soal bentuk PG, kaidah penyusunan penilaian. Oke. Nah ini kaidah penyusunan soal bentuk PG seperti tadi, soal harus sesuai dengan indikator. Ya, jelas tadi sudah saya jelaskan. Ini nomor 2, pilihan jawaban harus homogin dan logis ditinjau dari segi materi. Ya.
Jadi untuk pembuatan pilihan jawabannya itu harus mungkin harus benar-benar berbeda-beda, yang nantinya antara option A dan option yang lainnya itu tidak sama gitu ya, sehingga kalau umpamanya mirip akan bisa diprediksi atau bisa diperkirakan oleh data ini benar-benar yang berbeda dalam yang mungkin untuk pembuatan pilihan jawabannya. Jangan sampai nantinya ada kalimat-kalimat yang benar-benar nantinya menjurus kepada jawaban itu. Contohnya A panjang itunya pilihan gandanya, B-nya pendek, terus ini panjang lagi, terus nah ini kan tidak jelas gitu ya. Oh anak apa? Oh ini jawabannya yang paling panjang, kan begitu kan? Sehingga akan terjemah anak itu padahal yang paling panjang itu yang salah gitu kan. Nah ini yang dihindarkan nantinya. Soalnya, nah ini menurut soal yang pertama itu adalah pokok soal harus luruskan secara jelas dan tegas. Jangan sampai soal yang diujikan itu Bapak Ibu membuat siswa bingung sehingga boro-boro akan menjawab, membaca soalnya saja kesulitan anak itu. Nah ini jangan terjadi. Jadi harus benar-benar jelas apa yang diminta di dalam soal tersebut dan tegas. Dalam arti tegas, jangan sampai nantinya memunculkan pertanyaan lagi. Sudah pertanyaan, anak pertanyaan lagi. Nah, harus jelas dan tegas. Ya, tidak. Sehingga tidak ada yang soal ngambang. Akhirnya apa? Kalau soal ngambang, saya juga bingung, akhirnya dibonus. Wah gitu kan. Nah itu jangan. Ya, harus benar-benar ya. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi nantinya di dalam rumusan pokok soalnya kalimat-kalimat yang itu ya jangan diputar-putar, tapi itu tidak ada manfaatnya. Kalau stimulus yang memang diperlukan untuk memahami jawaban tersebut. Jangan sampai ada cerita panjang lebar, akhirnya apa yang disebut. Nah, ini bukan berarti stimulus kalau seperti itu. Itu soal lebay namanya. Jadi benar-benar menggambarkan, memberikan petunjuk kepada siswa untuk memahami soal itu. Jadi rumusannya pokok soalnya nggak usah panjang lebar. Yang ketiga, pokok soal jangan memberikan petunjuk kepada jawaban yang benar. Jadi anak membaca soal saja sudah bisa menjawab karena sudah digiring ke dalam salah satu jawaban. Nah ini jangan sampai gitu ya. Apakah ada yang seperti itu? Banyak. Jadi sudah digiring ke dalam salah satu jawaban. Nah, tidak boleh dilakukan karena harus mungkin di dalam membuat suatu option A sampai E tersebut. Ya. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Jangan sampai soal itu adalah yang mengandung negatif. Maksudnya apa? Angkat saja yang baik-baik, gitu kan? Kalau memang mau kasus yang tidak menimbulkan negatif ganda. Contoh negatif ganda,
terjadi tawuran yang hebat antara SMA At-Taqwa dengan SMA A dan seterusnya. Nah itu jangan. Ya, tawuran itu sudah menjurus kepada negatif. Nah itu tidak boleh. Gitu ya. Cari kasus yang lainnya saja, gitu kan. Sehingga jangan sampai nanti mengangkat negatif-negatif saja. Terjadi penyelewengan apa gitu kan ya, sikap, perilaku dan seterusnya gitu kan, ini lebih relatif habis ini. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama tuh, sehingga jangan ada yang sampai panjang 3 baris, ada yang setengah baris saja. Cari aja yang panjang, kalau panjang semuanya, relatif panjang, kalau pendek aja semuanya, sehingga bisa nantinya diatur ya. Dan tidak terka-terka oleh peserta didik. Tidak terka oleh peserta didik, terus dia akan memahami tentang soal itu. Terus yang keenam, yang harus dihindarkan, pilihan jawaban yang mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Tolong dihindarkan. Ya. Biasanya ini akan muncul yang di option E kalau mencari option itu sudah pusing, semuanya jawaban sama sajalah gitu kan. Nah ini tidak boleh gitu ya. Bahkan itu sudah pasti tidak akan dipilih, karena option itu pasti ada yang benar salah satu. Pernyataan benar semua, jangan seperti itu pembuatannya. Kalau semuanya pernyataan benar itu juga seperti itu. Bisa nantinya dibuat di bawah ini adalah ciri pasar penyempurna dan ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Berdasarkan pertanyaan di atas yang merupakan ciri-ciri pasar penyempurna adalah A, 1, 2, dan 3. Nah itu seperti itu, sehingga ibu bapak tidak akan kehabisan bahan ya, pernyataan. Nah itu yang bisa disiasati sebetulnya seperti itu. Ya. Terus yang ketujuh, nah ini juga yang sering lupa. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologis. Ya, gitu. Kalau berbentuk angka, kalau mau dari yang kecil ke besar, kalau dari besar ke kecil, jangan 100, 150, 50, terus 200, terus bolak-balik. Anak keseliur, mikirin soal saja udah pusing anak itu. Ini jawaban pilihannya. Hayo jadi anak pemikirannya itu dikocok bukan gitu. Jadi tidak secara secara berurut gitu ya. Bawahnya 50, 60, 70, 80. Nah itu terstruktur jadi pemikirannya. Tapi kalau umpamanya dari 70, 80, 50, terus 1000, itu mau diacak luar biasa. Nah ini jangan sampai ya, kronologisnya boleh dibuka. Terus yang ke-8, gambar, grafik dan seterusnya itu harus jelas dan berfungsi. Jangan ada grafik, ada gambar, tapi tidak ada fungsinya dalam soal tersebut. Adakah yang seperti itu? Banyak Bapak Ibu. Ditampilkan gambar, ternyata gambarnya tidak ada apa-apanya dan tidak ada hubungannya dengan soal.
memang orang gitu ya. Jadi mah harus ada hubungannya antara pernyataan dengan jawabannya gitu. Jadi harus berfungsi dan harus jelas. Biasanya gambarnya kan kadang-kadang kabur gitu ya, tulisannya terlalu kecil. Nah, tolonglah gitu ya, itu hindarkan seperti itu. Minimal itunya kalau Time New Roman itu adalah 12 ukurannya, baru terbaca. Kalau 8 ya iyalah, apalagi saya kalau sudah nggak pakai kacamata ini aja sudah nggak terbaca gitu kan. Faktor U Pak, ya nggak tahu ya. Jadi saya dari SMA sudah pakai kacamata, cuman pas parah-parahnya waktu saya jadi guru aja Pak. Jadi guru itu parah sekali Pak. Jadi ya nggak tahu ya. Saya sering membaca dengan tidur waktu itu. Sering baca dengan tidur, ternyata dampaknya sekarang. Ini laptop saya, biarpun saya udah ganti yang gede, nggak perlu baca juga. Ya itulah, kenikmatan Allah harus disambung ya, kita sambung saja lah. Ya. Terus yang 9, putri soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah itu, ibu bapak nulis, males dia ngetik lagi berdasarkan soal nomor sekian, itu kan berdasarkan soal nomor sekian, jawabannya yang paling betul adalah jangan. Ketik lagi aja. Jadi itu kalau zaman dulu harus ketik jebret ya, gitu ya, yang backpacknya saja pakai yang apa. Nah itu zaman saya jadi guru itu belum kenal tuh kayak begini. Saya jadi guru di tahun 94 belum kenal. Buat soal pakai ketik biasa, pakai daito, visit. Sekarang udah tinggal maunya. Soal tinggal tanya ke Mbak Google saja, dikeluarin semua sama Mbak Google. Dia mah nggak pelit, Mbak Google mah. Sekali diminta dia dikasih gitu kan. Ada. Nah, jadi ini jangan sampai menulis berdasarkan soal ini ya sebelumnya. Tulis saja lagi, karena insya Allah kalau soal US ibu bapak tidak akan kehabisan materi, bahkan kebanyakan materi soal US itu. Kecuali kalau ujian akhir semester itu ya, itu mungkin ya itu. Nah terus bahasanya Bapak Ibu ini, jadi setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya pun kita hidup di Sudan, tetap yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia gitu ya. Jadi yang baik dan benar ya. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Kan dari sini mas seluruh Indonesia ya muridnya ya, muridnya banyak dari mana-mana. Nah itu lagi gitu kan. Jadi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan itu. Setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, dalam arti di sini jangan terulang-ulang kembali dalam satu kesatuannya pengertian tersebut. Tidak boleh ya mengulang kembali. Terus materi di sini soal sesuai dengan indikator yang sudah tadi. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan ruang lingkup harus jelas. Kalau maunya dikali itu, ya kali itu nantinya. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran, misalnya matematika harus menanyakan kompetensi matematika, bukan kompetensi berbahasa atau yang lainnya. Jelas ini Pak ya. Terus ini yang diperhatikan isi materi yang isi materi ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas. Makanya konsep di dalam penyusunan soal
SMA dengan SMP dengan SD bisa dibedakan. Ya, harus dibedakan. Tingkat kompetensi yang diukur harus sesuai dengan tingkat peserta didik. Misalnya kompetensi pada jenjang SMA tidak boleh dinyatakan pada jenjang SMP. Walaupun materinya sama atau sebaliknya soal untuk tingkat SMP tidak boleh dinyatakan pada jenjang SMA. Kita bahasa kita menggunakan bahasa yang sudah SMA. Ini konstruksinya, rumusan kalimat katanya ini sama dengan rumusan kalimat soal atau pernyataan harus menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah, bla 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 bla. Ya, banyak ya, silahkan. Terus buatlah penunjuk soal, penunjuk jelas yang jelas tentu tentang cara mengerjakan soal. Biasanya itu akan ditampilkan di depan ya Bu Kepala ya. Jadi soal sekian sampai sekian apa, dan terus jelaskan atau pilih salah satu jawaban yang paling benar gitu ya. Nah, itu petunjuk itu. Buat pensekorannya ya, pensekoran, nah itu silakan Bu Bapak yang mengatur sekolah karena ini adalah pilihan ganda ya, pilihan ganda yang pilihan ganda sebenarnya ya, silakan saja. Kalau pilihan ganda itu ya benar salah, ya kan? Kalau benar ya benar, salah ya salah, sehingga cuma 1, 2, dan 3 gitu ya. Berbeda dengan uraian, tidak bisa kalau uraian. Kalau pilihan ganda sudah jawaban matematika, tidak ada ampun lagi bagimu gitu kan. Salah benar. Tapi kalau uraian itu jangan seperti itu. Kalau ya beda, suatu contoh sebutkan 5, berarti skornya berapa? Sebutkan 5, skornya berapa? 5. Jangan sebutkan 5, skornya 7. Gimana menilainya? Ya kan? Apalagi sebutkan 2, nilainya 10. Coba. Bagaimana? Karena apa? Karena mengajar bilang gagal sekian, urainya sekian, biar pas 100 bagi 10, ya kan? Nah tidak boleh, jangan hindarkan. Kalau sebutkan 3, nilainya 2, apalagi berapa nilainya? Sanggup tidak Ibu Bapak? Kalau soal 3 skornya 2, kalau menjawabnya skornya 2, berapa satunya skornya? 0, sekian. Mau menghitung-hitung? Ya kalau cuma 1, 2 siswa sih nggak apa-apa, tapi kalau siswanya sudah 40, menghitung skor saja udah susah kita. Itu. Jadi kalau coba sebutkan 3 ya 3 saja, sebutkan 2 skornya 2. Nanti pada akhirnya akan ketemu puluhan, gitu kan? Karena skor yang didapat dibagi skor maksimal, skor bagi ini kali 100, nanti akan puluhan di sana hasilnya. Itu Pak, daripada ngitung 0, sekian itu. Tapi kalau pilihan ganda jelas itu sudah jawaban yang mematikan, salah benar. Oke. Sedikit lagi Bapak Ibu. Terus bahasa rumusan soal menggunakan bahasa kalimat ya, sesuai dengan komunikatif sudah dipahami oleh peserta didik. Maksudnya apa Bapak Ibu Bapak yang sudah S2 apalagi sudah S3, bahasanya pun harus disesuaikan dengan anak-anak. Jangan bahasa kita yang dipakai. Kalau bahasa kita repot anak-anak memahaminya. Ya. Jadi rumusan kalimatnya ya sederhana, mudah dipahami oleh peserta didik. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu. Gitu. Jangan ya. Jadi di sini rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik atau kelompok tertentu. Yang biasanya PKN atau sejarah, gitu ya, itu
jangan sampai menggunakan kelompok tertentu. Jadi kelompoknya kelompok yang samar saja, yang abu-abu. Jangan sampai kalau dalam apalagi pantai gitu ya, wah itu diserang kita. Ya, itu. Jadi kalau namanya kelompok yang memang kita pahami kelompok itu ada, jangan dimasukkan ke soal. Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata kalimat yang menggunakan pelafazan ganda atau salah pengertian. Kita sudah jelas. Kemudian soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita sudah. Ya. Dan menggunakan bahasa yang berlebihan. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi tentang apa namanya. Nah ini yang harus dihindarkan Bapak. Tentang ini yang harus dihindarkan. Hal yang harus dihindarkan untuk stimulus. Gambar kalimat atau slogan jangan mengandung unsur iklan. Mentang-mentang di sini disponsori oleh salah satu produk permen gitu ya, dimasukkan ke soal, nah jangan gitu ya. Dan itu ada betul PT-nya atau CV-nya, dan jangan. Ini jangan sampai ada unsur iklan yang betul-betul itu ada. Soal berupa cerita atau kalimat jangan mengandung unsur kekerasan, pornografi, saran, ataupun politik. Nah, kita cari aman saja Ibu Bapak, cari aman saja karena sekarang itu zamannya zaman canggih. Apabila ada hal yang negatif, itu cepat sekali menyebarnya. Sekali difoto, masukkan ke sosmed, jebret dalam hitungan detik dia seluruh Indonesia akan bisa sampai, kan seperti itu. Nah ini makanya betul-betul ini untuk soal jangan sampai nantinya memunculkan suatu permasalahan, karena soal yang nantinya akan disusun oleh Bapak akan dikerjakan oleh peserta didik yang berbeda-beda sifat, berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda kemauan. Nah itu kan, nah ini sehingga nanti akan munculkan hal yang negatif. Nah ini Bapak yang berhubungan dengan teorinya dalam penyusunannya, ya. Kisi-kisi sudah, soal sudah. Nah sekarang bagaimana kartu soalnya? Nah ini yang akan digunakan. Kartu soalnya yang bisa digunakan ini, ya. Banyak sekali isinya. Kelihatannya banyak Ibu Bapak kartu soal ini, ya. Kartu soal ini kelihatannya banyak, tetapi ini hanya memindahkan dari kisi-kisi. Ibu Bapak tidak usah tulis kembali. Contoh popularitas ada nggak di kisi-kisi? Ada. Materi ada, indikator soal ada, rumusan tinggal di sini, rumusan butir soalnya. Nah ini Bapak ketik satu kartu soal berarti satu kartu, satu soal satu soal satu kartu. Silahkan. Pak nggak langsung saja. Kalau langsung nantinya dikhawatirkan tadi kejadian Ibu. Suruh menggambarkan, soalnya menjelaskan. Tapi ini tidak akan terjadi. Karena di sini akan muncul indikator soalnya. Oh ini gambarkan, berarti dia di sini harus gambarkan. Setelah ini tersusun, tinggal Ibu Bapak di copy paste-nya kepada lembar soalnya, copy satu jebret selesai. Ya. Ini tidak akan terjadi kesalahan. Nomor soal, kunci jawaban. Ini buku sumber nggak usah, Pak. Buku sumber nggak usah. Ya. Bisa dihilangkan saja, bisa di-delete buku sumbernya. Yang jelas yang harus ada nomor soal dan kunci jawabannya. Nah, kunci jawaban kenapa di sini? Biasanya Pak kunci jawaban ada di soal juga ada di kisi-kisi. Nah ini yang sama. Biasanya kisi-kisi itu kan diserahkan kepada kadang-kadang dibahas gitu kan.
Nah itu ada soalnya. Nah tidak, sekarang tidak ada, di sini tidak ada soal, hanya ini kata soal saja. Zaman saya sekolah ngajar dulu, kisi-kisi ada soalnya, bahkan ada jawabannya, lengkap sudah di sini. Sekali hilang dicuri siswa, ya siswa benar semua. Nah itu, oke ya, ini kartu soalnya. Nah sekarang kita lihat contohnya, bagaimana kalau cara membuat kisi-kisi pertama ini. Oke ya, kita cara membuat kisi-kisi, kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Ini contoh Bapak Ibu. Ini contoh soal kisi-kisi yang berhubungan dengan apa itu? Oh iya, PKN ya. PKN, saya contohkan yang gede saja lah biar terbaca ya. Nih, ini agak gede nih. Oke. Kisi-kisi soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021 ini, tahun inilah, nanti bisa dicontoh saja. Jenjang SMA, IPS, nah ini harus ada identitasnya, khawatir nanti tertukar dengan mata pelajaran yang lain. Mendeskripsikan terbentuknya harga keseimbangan pasar dan struktur pasar, ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, materinya yang diambil adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Nah di sini kan ini keseimbangan pasar tidak, ini sampai menghitung. Makanya kalau menghitung di sini adalah levelnya. Itu kan ada di atas juga lagi. Kira ada tempat nih, bawah. Saya masalahnya pengalaman pahit pernah saya di sekolah di Bogor Barat. Itu pas saya akan melakukan PKKS PKKS sudah baru ngobrol begini, buyang Bu, bandung itu buyang. Setelah buyang kan di salah satu sekolah juga pondok pesantren yang di Cigombong, Al-Kahfi itu bukan, itu temboknya ditempel dengan ini, ditempel dengan keramik yang bagus, itu rontok. Wah suaranya kayak apa? Saya dengan tidak sadar meja tamu yang pendek, saya loncat, itu bisa loncat sampai ke selusnya diloncat. Sampai di luar nalar, kalau itu suruh nggak bisa. Pas keluar, ibu bapak, pas keluar, saya mati di sini, sudah begitu. Karena di depan itu ternyata sudah tabel tinggi banget gitu. Saya mau lari kemana? Gedung sudah rontok. Saya mati di sini. 2 tahun yang lalu, belum lama, 2 tahun yang lalu. 2 tahun, 3 tahun ya sebelum pandemi 2019 awal baru itu dari saya dengan militan satu pengawas itu, mobil saya itu sampai acuan-acuan ini mobil pas gempa, wah luar biasa ya. Sudah, kalau saya mati di sini udah berdoa saja, alhamdulillah itu selesai. Itu keramik Bu, keramik itu yang nempel ke dinding itu jatuh, suaranya itu kayak apa? Mana mungkin bako itu, jadi kan di keramik semua itu. Makanya tidak ada. Waktu itu memang siswa juga ada di atas, saya di bawah. Saya di bawah, pas lari keluar itu, tapi jauh kan kemana lagi? Kita nggak ada jalanan, diam. Makanya ruas di sini, dikira ada gempa. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah keseimbangan pasar. Nah, untuk penentuan
penentuan ini Bapak Ibu, LK2 garis miring C3. Jadi LK2 garis miring C3. LK2 itu adalah level kognitif 2, tapi C-nya adalah C3. Kita lihat saja. Kenapa di ini level kelasnya kelas 10 semester 1? Nah, kenapa saya katakan LK2 C3? Nah, ini nantinya mengacu kepada indikator. Tolong, ya, ini adalah nanti akan acunya ke indikator. Nah, dalam indikator Ibu Bapak, nanti tolong ini nanti untuk membuat indikator berarti menggunakan tidak siswa dapat langsung, tapi ada stimulus. Disajikan sebuah tabel ilustrasi mengenai harga barang. Disajikan sebuah tabel ilustrasi mengenai harga barang. Berarti soal ini akan muncul tabel, ya, muncul tabel, ya, mengenai harga barang, jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan peserta didik dapat menghitung. Menghitung di mana? Kita lihat menghitung di C berapa menghitung itu, ya. Ada di C3 Pak. Ya, lihat, kita lihat. Nah, ini apa ya ini ya? Udah. Menghitung ada C3. Nah, ini nih. Menghitung di C3. Kalau C3 berarti levelnya level 2. Itu. Level 2. C3 level 2. Nah, ini. Sehingga ini akan muncul di sini. Nah, sehingga apa? Level ini nantinya akan berhubungan dengan yang ada di soal. Yang ada di map, yang ada di kisi-kisi, ya. Nah, ini dapat muncul. Terus PG nomor 1. Contoh lain nomor 2. KD-nya menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Materinya laporan keuangan perusahaan jasa. LK-nya LK3 kelas 12 semester 1, disajikan data 2 perusahaan yang berisi modal awal, modal akhir, dan 3 macam beban. Peserta didik dapat membandingkan, ya, 2 perusahaan tersebut dengan benar. Membandingkan di mana? Membandingkan di C berapa? Di C5. Membandingkan di C5. Ya kan? Kalau membandingkan di C5 berarti levelnya masuk level 3. Berarti kan level 3 yang di kisi-kisi tadi. Level 3, C-nya C5, karena ini kata KKU-nya adalah membandingkan. Itu. Tapi maaf Pak, untuk kelas semester apakah di sana diacak gitu Pak? Kelas 10, kemudian kelas 12, apa harus berurut? Sesuai dengan kelasnya. Karena apa? Boleh-boleh saja, cuman itu nanti seperti yang saya katakan, siswa di dalam pemikirannya nanti dia tidak berurutan, sehingga ya itulah, lebih baik kelas 10 dulu, kelas 11, baru kelas 12.
Ini saya lakukan. Biar anak gampang untuk berpikir, karena kalau kelas 12 biasanya udah materi materinya sudah tingkat tinggi. Gitu. Ya. Jadi urutkan saja kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2 dan seterusnya. Sehingga benar-benar terstruktur tentang penyusunan soal tersebut. Untuk level itu nggak ngaruh ya bebas ya, maksudnya Tidak ngaruh. Ya. Tapi kalau seandainya dilihat dari KD yang ada, ini sudah menandakan KD itu sudah diurutkan biasanya. Jadi dari KD ini sampai level sekian, sampai C sekian, KD ini sampai level sekian. Tapi kalau ini nantinya tidak urut ya nggak apa-apa, karena memang materinya akan berbeda antara kelas 10, 11 dan kelas 12. Boleh nanya juga? Boleh, boleh. Yang saya mau tanyakan, kisi-kisi ini suatu keharusan yang harus diikuti oleh guru, atau kita bisa sesuaikan dengan kondisi belajar kita? Seperti sekarang contohnya kan kondisi sekarang ini kita hanya setengah jam ya. Kalau kita lihat kisi-kisi ini kayak udah menyeluruh semua sampai bab terakhir, apa harus sama kita kejar dalam waktunya kan kurang ya? Atau kita sesuaikan dengan materi yang sudah kita sampaikan atau gimana? Ya. Bapak Ibu yang hormati, seperti saya di depan bahwa kisi-kisi ini akan memuat materi-materi yang sudah diajarkan oleh ibu bapak. Kalau belum diajarkan, jangan dimasukkan ke dalam kisi-kisi. Contoh, kurikulum yang diperlakukan untuk tahun ini ada 3. Ada kurikulum 2013 Candu, ada kurikulum darurat, ada kurikulum suka-suka. merdeka. Bukan merdeka, kalau merdeka itu yang SP. Suka-suka itu menurut saya ini adalah esensial materi ini. Saya ajarkan. Itu bahasa saya Pak, bahasa saya aja. Jadi kurikulum yang ini oleh Bapak Ibu saja. Nah, apabila Bapak Ibu itu tadi menggunakan kurikulum yang ketiga, bahwa yang diajarkan saja, nah yang masuk ke sini adalah yang sudah diajarkan oleh Ibu Bapak. Tetapi esensi kisi-kisi ini betul harus disusun, tetapi disesuaikan dengan materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak sendiri. Kalau belum diajarkan nggak usah Pak. Karena kan saya ngajar di Jakarta juga Pak. MGMB itu Betul. sudah mirip semua kisi-kisi pelajaran ekonomi, kebetulan saya juga sama bapaknya. Betul. Jadi kisi-kisi ini saya pikir suatu keharusan yang harus diberikan guru bersangkutan kepada siswanya. Tidak. Kalau kiriman oleh orang jangan, tidak boleh. Kisi-kisi harus dibuat oleh guru masing-masing. Tidak bisa disamakan. Itu Pak. Makanya di sini untuk soal yang akan dikeluarkan adalah soal yang sudah diajarkan, punya satu. Dengan Jakarta belum diajarkan di sini Pak. Iya, jangan sampai dipakai. Tapi itu bisa dibuat referensi oleh Bapak untuk membuat kisi-kisi. Mana yang sudah diajarkan, mana yang belum. Soalnya berapa Pak itu? 40. Kita hanya 25, 30. Iya. Karena apa? Kalau 40 itu kalau berdasarkan level itu tidak masuk. Level kita adalah level 3. Maksimal pembelajaran hanya 4 jam pelajaran A 45 menit. Berarti hanya 90 menit Pak. Itu kan 90 menit dikasih soal 45. 40 waduh. Jadi satu soalnya berapa itu? Berapa menit dikerjain? 3 menit. Waduh, luar biasa.
agak berat. Makanya nanti di sini mohon disesuaikan saja. Saya tanya awal berapa soal? 30 Pak. Bila ada semuanya, iya. Boleh, bagus. Gitu ya. Itu. Jadi kalau perlu hanya 25, 20. Bu, ya. Kalau bisa 25, 30, 25, 20. Itu pun sudah bisa mewakili. Gitu ya. Gurunya juga senang. Ya. Ya nggak apa-apa. 25 untuk umum, eksaknya untuk 20. So, tinggal ibu bapak ini aja, hitung saja. Waktunya 90 menit. Kalau soalnya 20, berarti berapa menit satu soal jawaban? Ya, 4 menit dan sekitar 4 menit. Itu yang eksak. Tapi kalau yang umum kan 25 soal. Itu kan. Nah, silakan sedikit 3 menit. Ya, enggak, ini saran saya aja karena kita mengacu kepada PPKM yang sekarang yang hanya 50%. Kalau nggak PPKM silakan aja ibu bapak mau 40 mau 50 monggo silakan. Pertama, itu keduanya pembelajaran itu tidak seoptimal kalau pembelajaran secara normal. Itu ya. Itu Pak ya. Bisa diterima? Iya. Oke, nah ini kisi-kisi ibu. Setelah kisi-kisi ada, baru ini nantinya masukkan ke dalam kartu soalnya. Gitu. Ini kartu soalnya. Jadi kartu soal untuk PB, seterusnya bla 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 bla. Nah ini. Dan ini tidak akan sama. Kenapa? Semua baca di sini dulu. Disajikan sebuah tabel, pasti akan muncul tabel. Itu. Sehingga kalau nggak seperti ini ya tadi kalau disajikan tabel munculnya gambar yang lain ataupun tidak ada. Kalau ini tidak akan kecolongan lah, tidak akan kekeliruan. Biarpun ada kekeliruan pasti sangat kecil. Nah setelah ini selesai, baru nantinya ini yang dikopikan tidak usah nanti kembali ibu bapak. Ini dikopi ke dalam soal yang akan diujikan, baru akan berurutan. Biasanya kalau ngetik di dalam soal yang kadang-kadang itu bermasalah. Kalau belum masih seperti saya, ya seperti saya masih gaptek ya tentang pengetikan gitu ya. Kadang-kadang ngetik soal itu ada yang hurufnya dekat, ada yang tidak, ada yang kesana kemari dan seterusnya. Tapi kalau dari sini insya Allah nantinya akan bisa rapi. Gitu. Jadi sini sudah ada yang dinamakan persoal, ada kuncinya, terus ada soalnya, dan ini ada indikator. Baru ini nantinya akan bisa dimasukkan ke dalam soal sesuai dengan yang diharapkan. Nah itu, ini adalah paket soal ya. Dari kisi-kisi, terus dari kartu soal, dan juga nanti akan menjadi soal yang bisa dijawab oleh peserta didik. Nah itu ibu bapak tentang kegiatan penyusunan soal tidak banyak yang disampaikan. Harusnya ini memang sudah ada, tapi mungkin ya karena kata penurunan lama tidak dibuka gitu ya, sehingga lupa gitu ya. Nah ini, nah insya Allah ini akan ingat kembali. Nah saya hanya ingatkan saja, bukan saja tentang kegiatan-kegiatan. Ya. Nah ini tambahan, kalau mau dipakai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Boleh nanya Pak? Boleh Pak, enggak Pak? Yang pertama menyesuaikan
pengambilan soal, contohnya kan kita buat anak kelas 3 ke kelas 12 SMA kan ya. Di kelas 12 dengan buku yang berbeda, gitu kan? Tapi dia tidak mengalami soal di kelas 10 dia dengan buku yang berbeda pula, gitu kan? Contoh umpamanya kelas 1 dia belajar buku ini, tiba-tiba di kelas 12 tidak seimbang gitu Pak, tidak sama gitu. Untuk pengambilan soalnya seperti apa gitu. Karena kan di kelas 10 bukan buku itu patokannya gitu. Oke. Bapak Ibu yang hormati, yang saya bawakan, kalau buku itu adalah hanya sebuah referensi saja. Mau pakai buku manapun silahkan, nggak masalah. Karena yang akan dikeluarkan itu adalah didasarkan kepada kompetensi dasarnya. Setelah ada kompetensi dasar, ada indikator di sana, ya. Sehingga nanti yang akan dikeluarkan soal itu tidak akan pengaruh terhadap materi-materi yang dipelajari oleh siswa, biarpun bukunya berbeda-beda. Buku yang satu dengan yang lain, insya Allah itu akan disesuaikan dengan materi yang ada, khususnya yaitu yang silabusnya, ya, silabus. Ya. Apalagi kalau silabus di sini belum dikembangkan, masih sama sekali, itu benar. Gitu. Karena silabus yang harusnya itu adalah ada yang dinamakan pengembangan silabus. Silabus yang dulu itu hanya contoh, tapi guru harus mengembangkan sendiri berdasarkan kondisi yang ada di sekolah itu. Pernah mengembangkan silabus? Ya itu Pak ya, jadi sama. Jalur buku. Seperti saya, maaf, saya bukan ini. Saya mengajar Ibu Bapak waktu tahun 94 sampai 2014. Saya itu sudah punya buku, tapi buku cetakan sendiri, buku catatan saya sendiri. Setiap ngajar saya itu buku referensi saya itu lebih dari 5 buku. Lebih dari 5 buku, tapi saya rangkum. Saya rangkum sehingga kalau namanya buku yang ada di perpus itu saya ambil semuanya. Itu dibanding-bandingkan itu tidak ada bedanya, hanya beda kalimat saja gitu ya. Ahlinya sama, siapa menurut ahli ini, ahli dan seterusnya, hanya kalimat-kalimat yang membedakan, tapi intinya adalah sama, didasarkan kepada acuan-acuan yang ada. Kalau dulu ada TUU Pak, tujuan internasional umum, ada tujuan internasional khusus yang ajarnya tahun 90-an. Sekarang sudah ganti KD, ya, kompetensi dasar dan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu Pak, ya. Silakan saja, nggak apa-apa, tidak akan terlalu terhadap peserta ini. Ada lagi? Ya. Betul. Berdasarkan soal di atas, tapi kalau misalkan diberikan satu tabel, itu boleh untuk 2 soal kan? Misalnya tabel berikut digunakan untuk menjawab nomor 1 dan 2 misalnya. Bisa tidak di awalnya seperti itu? Hindarkan saja. Hindarkan saja. Perlu nanti kan itu di ini aja. Kalau saya sarankan Ibu Bapak, saya sarankan tetapi tabel tetap satu, tetap setiap soal adalah satu. Ya, setiap soal satu. Karena apa? Karena begini, daripada ketik di atas, kenapa tidak kita ketik lagi di bawah? Tinggal kopikan saja, ganti angkanya. Jadi sama tabelnya nanti satu soal satu tabel. Iya, gitu. Ya, satu tabel gitu aja. Tapi Pak, untuk kasus seperti ini ya, ketika saya membandingkan, kita kaitannya dengan kelas 12 ya, saya akan mengacu ke kuliah ya. Katakanlah 99% anak memang mau ke PTN, tapi pola soal yang saya lihat itu persis banget yang dosen sampaikan. Jadi satu tabel itu bisa bahkan bisa 3 Pak, untuk segala jawaban. Jadi anak itu kita sebelumnya itu nggak usah jauh-jauh karena akan ada di situ. Karena secara aturan kan nggak
pas gitu kan, tapi berlaku di level yang tinggi gitu. Oh, iya. Nah, itu soal SDM gitu Pak. Ya. Soalnya kan kalau dalam matematika dalam satu tabel bisa dicari statistik, misalnya dalam Betul. statistik bisa dicari rata-rata, median dan media dan modusnya seperti itu. Bisa 3 soal, makasih Bu Jessica. Bisa 3 pertanyaan gitu satu tabel atau 2 seenggaknya gitu. Jadi Iya. Pertama, yang saya pertama Pak dengan Pak siapa? Pak Adi ya, Pak Adi. Bapak yang saya hormati, bahwa di dalam perkembangan peserta didik itu kita harus mengacu kepada pemikiran daya pikir atau dasar peserta didik. Satu contoh begini, kalau di dalam dunia pendidikan seperti kita formal seperti ini, ya kita akan melakukan penyusunan soal itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, karena itu akan memudahkan peserta didik dalam menjawab soal. Kalau yang UMPTN, maaf, UMPTN itu kan seluruh Indonesia, yang pun kita tidak tahu, sehingga dia tidak mungkin soal mau dikerjakan bukan kan, kita tidak kena dampaknya. Tapi kalau ini ujian sehingga dibuat seperti itu, mempersulit peserta didik sehingga peserta didik kesulitan untuk menjawab soal. Nah, itu yang kita khawatirkan, sehingga hasilnya kurang bagus. Ini sebetulnya masuk nalar juga, gitu, masuk nalar juga. Kalau di sebuah lebih tinggi, oke lah, lebih tinggi mungkin dia dalam penyusunan soal pertama mungkin ya dia tidak memikirkan tentang perkembangan atau hasil yang akan dicapai. Pertama, kedua, jangan-jangan ini juga berhubungan dengan proyek dalam penyusunan soal, kan begitu bisa saja. Lebih banyak halaman lebih bagus, lebih ini dan lebih sedikit gitu ya. Nah ini biayanya atau kosnya. Nah, kalau di dunia pendidikan yang harus kita pikirkan Ibu Bapak, bagaimana peserta didik itu mudah untuk memahami soal tersebut. Bagaimana siswa itu bisa menjawab soal tersebut sehingga tidak dipersulit dengan cetakan-cetakan ataupun dihadapkan kepada dokumen-dokumen yang sulit. Nah ini untuk mempermudah ujinya. Ini kalau di kaidah-kaidah dalam penulisan soal. Itu alasannya. Itu alasannya Pak. Ya Ibu. Ya. Kalau mamanya dianggap ibu itu adalah bisa lebih mudah, ya, dipahami oleh peserta didik. Tapi kalau mempersulit jangan. Apalagi lihatlah soal di atas tapi sudah beda halaman, kan anak harus pulang balik. Nah ini yang nantinya akan mempersulit peserta didik. Kalau memang itu dianggap tidak mempersulit, ya monggo silakan saja. Sebetulnya kalau ini sama saja. Iya, karena ini tidak dibutuhkan untuk US saja, untuk harian pun sama. Tapi kalau memang itu nanti anak lebih mudah memahaminya, khususnya matematika, karena matematika itu angka itu untuk dihitung lagi dengan yang lain, itu kan saling berkaitan. Nah itu mungkin bisa saja. Contoh media gitu ya, mungkin untuk mencari media menggunakan data ini. Nah itu mungkin bisa saja gitu kan. Silakan. Ada lagi? Ya. Ya silakan. Tapi yang penting kita jangan ke dalam finansial. Akan lebih baik apabila kita konsentrasinya kepada keberhasilan peserta didik, Pak. Kalau mau sistemnya online ya.
Ya, banyak yang sudah online, karena ini juga bisa di-online kan Pak, gampang. Dalam arti online itu dia mengerjakan dengan bukan paper test, tapi menggunakan gadget, menggunakan HP ataupun laptop. Di sekolah-sekolah swasta yang lainnya di Gunung Putri sudah berjalan. Saya sebutkan saja ya, nggak apa-apa ya, bukan promosi. SMA Muhammadiyah, SMA Regina Seni, itu sudah lama tidak menggunakan paper test. Dia masuk biasa masuk duduk di ruangan, disediakan, jadi kita siswa pakai HP, kerjakan pakai HP. Ya, sehingga di ruangan panitia dikontrol. Seandainya dia bisa dikontrol ruang panitia, dia suatu contoh mencontek, dia di-off-kan, dia tidak bisa menggunakan. Akhirnya dia, kenapa saya dimatikan? Pasti dia salah, sehingga baru keluar lagi, menitokkan, hidupkan lagi di panitia, dia ngerjakan lagi. Tapi data tidak hilang. Itu di bawah dia sudah lama. Sehingga dia sudah lama nggak pakai pembakaran kertas. Itu memang biayanya lebih irit, cuman mengawalinya biayanya mahal karena harus menyediakan sistem gitu ya, menciptakan sistem itu. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi saya mau buka apa ya? Lupa ya. Oh ini kalau nggak salah Bu, ya ini nih. Ini jadwal. Ini bisa saja Bang, mau dipedomani silakan, ini nggak apa-apa. Mau dipedomani silakan saja. Ini jadwal dari cabang dinas. Iya. Jadwal dari cabang dinas ini nanti di copy saja Bu Citra. Tapi ini belum tanda tangan, ini rancangan kami di pengawas untuk ini, dan di ACC hanya ini jadwalnya belum tanda tangan. Kita akan mulai tanggal 21 Maret ya, ujiannya. Besok sudah ujian sampai ke tanggal 26. Nah, itu ya. Jadi ini jadwal-jadwalnya, waktunya tuh hanya 90 menit semuanya. Tidak ada yang lebih. Satu hari 2 mata pelajaran. Nanti di copy saja ceritanya untuk ini. Berarti sudah fix itu ya Pak? Sudah fix kali ini Pak. Berarti bisa di. Ya, sudah fix, cuman memang belum ditandatangan karena dalam proses pidana nanti. Oke, ini yang bisa dipedomani, silahkan. Karena kalau diundur kembali kan kita hanya untuk ujian itu terakhir tanggal 30 untuk program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Makanya ini ngambil yang tengah-tengah. Jadi tidak, kalau menyeberang sampai 30 memang kan itu masuk ke dalam bulan puasa, mulai lagi puasa. Yang jelas pelaksanaannya mohon diatur, kalau ini sesuaikan dengan ini saja, biarpun soal dari sendiri. Kalau saya harapkan sama jadwalnya dengan itu, biar selesai semuanya. Jangan sampai orang sudah selesai kita belum, orang belum ujian kok kita sudah selesai. Nah itu nggak boleh ya, biar sama gitu ya. Diharapkan ada, biarpun nanti soal-soalnya itu membuat. Hanya memang kemarin tawarkan ya soal untuk ini nggak ada kemarin, tapi ada tulisan. Wah ya itu nanti itu urusan gubernur, bukan urusan saya itu. Pesan tujuh rasa gubernur silahkan saja. Sehat. Boleh silakan. Kalau memang mau ini silahkan. Bagaimana keputusannya? Ya Bapak, ada yang dipertanyakan lagi?
nanti sebelum waktunya saya serahkan ke Bu Citra untuk mengawali tentang pembuatan kisi-kisi. Gitu. Kan mau dilanjut ya Bu Citra ya? Lanjut sekarang? Masih tidak. Siang ya Bu Citra ya. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya mengingatkan kembali tentang penyusunan kisi-kisi ini, penyusunan soal yang nantinya disusun oleh SMA At-Taqwa ini mendekati kebenaran. Dan juga mengingatkan yang sudah lupa. Biasanya kalau lama nggak dibuka itu lupa ya. Kalau lama nggak dibuka lupa, sehingga mudah-mudahan ingat lagi tentang kegiatan-kegiatan penyusunan, baik itu nanti menghadapi ulangan harian, UTS atau PAS, PAT, ya itu nanti sama kuncinya untuk pembuatan soal ini. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya, karena saya tiap bulan insya Allah kesini Pak, menggantikan Pak Haji Ben gitu ya. Kebetulan saya untuk tahun ini sampai waktu yang tidak terbatas, saya ditugasi oleh kepala untuk mendampingi Ibu Bapak di sini. Itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Semoga nanti di lain waktu bisa diagendakan kembali ya Bu Citra, karena waktu juga sudah mendekati. Itu adalah paparan umum dan khusus ya, detail tentang bagaimana pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang terarah gitu. Dan biasanya kita mengikuti Google atau mengikuti contoh yang sudah ada saja. Jadi insya Allah nanti kita bisa agendakan bersama-sama, atau mungkin bisa membuat pribadi dulu untuk bisa dikonsultasikan selanjutnya jika ada pertanyaan. Jika saya dan Bu Citra mungkin belum bisa menjawabnya lagi, mungkin bisa diganggu ya Bapak ya, untuk kami hubungi untuk ditanya beberapa hal yang mungkin masih belum kami pahami. Sekali lagi terima kasih Bapak. Waktunya walaupun hari Sabtu mau menyempatkan diri hadir ke sekolah kami, dan Bapak Ibu juga terima kasih sudah mau hadir walaupun hari Sabtu juga. Mungkin ini menyita waktu istirahat kita semua, tapi insya Allah sangat bermanfaat kegiatan hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.